Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Insaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema sangat menarik sekali berkaitan dengan jujur dan adil, dan insya Allah ini menjadi koreksi bagi kita, apalagi kita saat ini berada di bulan suci Ramadan di mana tingkat kejujuran sangat diperlukan. Kita tidak tahu di depan kita sepertinya orang berpuasa tetapi ternyata dia tidak berpuasa. Kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Nah, disinilah pentingnya kejujuran. Baik, segera kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami seleksi. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak M. Fabil yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Tes. Berdiri. Belum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustadz, para Habib. Dua pertanyaan saya mungkin, satu dalam konteks tadi bohong dan jujur, kedua konteks tentang adil, bahwa kalau konteksnya bohong dalam rangka yang katanya demi siasah, itu katanya dibolehkan, apakah benar itu? Yang kedua konteks tentang keadilan tadi, kalau menurut Quran adil itu, kalau menurut saya mungkin ya, adil itu tidak harus merata. Nah, menurut Al-Quran konteksnya bagaimana gitu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertanyaan yang pertama itu bagus, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi tentang jujur. Jujur artinya sesuai dengan kenyataan. Cuma sekarang kalau seandainya kebalikannya itu bohong. Apakah boleh bohong di dalam siasat? Siasat artinya politik mungkin. Ya. Jadi kalau dalam politik itu, kita di dalam Islam itu harus ada kebenaran. Kejujuran itu harus dengan yang membawa maslahat. Ada kebaikan di balik kejujuran. Makanya jujur itu membawa kebaikan. Nah, tapi kalau politiknya, sekarang ada dibolehkan untuk peperangan, boleh kita bohong. Siasat, ini siasat. Masalah kita di hutan, pakaiannya yang hijau. Untuk melabui jalan kita bawa seakan-akan ada pohon-pohonnya. Jadi orang melihat kayaknya pohon, bohongin. Itu boleh untuk kebaikan, menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan diri, karena lawannya kita musuh. Begitu juga bohong dalam islah antara suami istri. Kadang-kadang ini ribut luar biasa. Ada penengah. Penengahnya itu melembutkan. Ini dua-duanya kaku, keras ini. Daripada nanti sampai cerai, maka si penengah ini membawa kepada ini orang bilang, istri kamu sebetulnya itu menghargai kamu. Cuma kadang-kadang dia namanya orang, kadang-kadang gini. Begitu juga ke istrinya datang penengahnya. Suami kamu itu orang baik, selalu kamu yang diperhatikan. Ini itu padahal tidak terlalu begitu. Demi untuk kebaikan. Tapi pertanyaan Bapak tadi agak secara umum, siasat politik. Politik kebohongan yang menghancurkan rakyat itu haram. Jadi jangan dibawa-bawa masalah siasat, ini kadang-kadang kita bohong. Pura-pura menjanjikan, nanti kita akan buat ini, kalau tahun depan akan buat ini, akan jadi ini. Tahu-tahu ditunggu 1 tahun, 2 tahun, sampai berapa tahun, omong kosong. Nah, omong kosong. Nah ini kebohongan-kebohongan yang membuat sengsara masyarakat. Mengatakan masalah nanti akan menjadi, kita akan begini, kasih beasiswa semuanya, ditunggu-tunggu kosong. Malah beasiswanya digerogotin kadang-kadang. Ya seperti dulu kita tahu bansos bagaimana dalam COVID. Seorang menteri luar biasa, diangkat, akhirnya masuk penjara. Gara-gara bohong. Ini siasat-siasat kalau mencelakakan itu tidak haram. Jadi kadang-kadang orang menggunakan kata demi kebaikan. Kebaikan apa? Bukan kebaikan, demi supaya kamu diangkat jadi pemimpin. Demi supaya menjadi legislatif. Demi sebagai menjadi kepala ini dan itu. Makai bohong. Nanti kalau sudah orangnya bohong, dari mulai bohong untuk kepentingannya, maka hasilnya pun akan menghasilkan kebohongan-kebohongan. Nabi Muhammad sudah mengingatkan kepada kita. Iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian kalau mau sesuatu itu dengan kebohongan. Fa innal kadziba yajurru ilal fujur.
Sesungguhnya kalau orang sudah mulai dengan kebohongan, biasanya nanti akan terus bohong, 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 bohong. Hancur semuanya kalau sudah dibohongi semuanya. Fa innal fujura yahdi ilal nar. Dan kebohongan ini akan masukkan ke dalam neraka. Sesuatu yang masuk neraka berarti haram. Ini adalah perbuatan. Walaupun tujuannya yang penting saya jadi dulu. Nanti kalau saya sudah jadi, nanti saya akan bisa masuk ke ini yang ngajarin itu syaitan bisikin. Makanya rakyat waspada, hati-hati. Dan alhamdulillah di negara kita kalau dalam pemilu itu lambangnya jujur dan adil. Cuma kadang-kadang cuma lambang sebagian. Betul apa betul? Nah ini yang naudzubillah min dzalik. Pilihlah saya yang amanat. Udah jelas dia tukang bohong kok dibilang amanat. Ketika jadi ini jadi legislatif bohong. Kadang-kadang marahin orang pura-pura hanya sekedar untuk supaya dilihat dia hebat karena mau pemilihan. Padahal habis selesai di dalam DPR rangkulan dengan orang yang tadi dihantum. Ini kan naudzubillah min dzalik. Ya, ini siasat ini siasat yang jahat wal iyadzubillah. Kita bangun negara harus dengan kejujuran. Nanti ditambah lagi dengan keadilan. Tadi Syekh Muhammad sudah menerangkan bahwa adil itu harus dengan jujur. Jujur akan menghasilkan keadilan. Karena dia akan menjadi jujur. Seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah ketika dia memakai bagian yaitu pendek. Dia punya dia pakai panjang. Ketika lagi ceramah, dia orangnya tinggi Sayyidina Umar. Ketika lagi ceramah, sarungnya atau kainnya itu panjang. Sedangkan pembagian itu pada umat hasil dari negara, hasil peperangan, hasil ini dibagi semuanya rata. Ketika sahabat Nabi yang lainnya saya tidak panjang. Kok beliau ini lebih tinggi tapi kok bisa kainnya lebih panjang. Berarti ini ada korupsi nih. Nah, indikasi-indikasi tidak jujur. Akhirnya Sayyidina Umar manggil anaknya. Ya Abdullah sini terangkan. Akhirnya Abdullah terangkan ini jujur ini dan menghasilkan keadilan. Mengatakan saya jujur, saya juga dapat bagian. Cuma saya tinggi, saya dapatnya pendek. Ayah saya juga dapatnya pendek. Punya saya serahkan, hadiahkan untuk ayah saya. Maka bagiannya 2 bagian untuk Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mendapatkan kain yang panjang. Bukan hasil korupsi, tetapi kejujuran dan keadilan. Ini yang bawa keberkahan kepada negara. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Habibana. Selanjutnya dari Muhammad Mutakin. Ini adalah santri dari Pondok Pesantren Darul Munir. Silakan, Masya Allah wajah calon kiai masa depan ini. Amin. Jangan senyum-senyum biasa aja, nggak usah grogi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mutakin Al-Aziz. Saya dari Depok. Umur saya 17 tahun. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita ketika ada pemimpin yang bohong dan tidak adil bagi masyarakat kita? Syukran Ustadz. Baik, terima kasih. Silakan Syekh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah digabung. Jujur dan adil ya, gak dibilang jujur aja atau adil aja. Karena kita tadi bilang pasti hasil jujur itu adil atau keadilan. Baik. Itu atau kita harus fokus ya di semua hidup kita. Bukan satu hal. Untuk jujur atau untuk adil. Kalau atau apa ada tentang adil harus kita melakukan yang benar dengan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis dan yang sahabat ridwanullahu alaihim yang melakukan waktu jadi kayak Umar bin Al-Khattab atau kayak Uthman atau kayak Abu Bakar atau sama siapa aja. Jadi kalau jujur itu dan adil itu sikap atau apa aja yang kita harus sampaikan atau melakukan juga harus merasa dulu khusus ya kalau adil itu harus merasa dulu sama saya pribadi. Apakah ini saya akan terima atau tidak? Apakah ini akan hasilnya baik untuk saya atau tidak?
Jadi habis saya merasa habis saya dapat hasil, bisa nanti saya melakukan untuk siapapun yang ada. Itu satu. Kedua, jujur itu. Dan kalau saya mau bohong atau mau jujur, apa yang hasil jujur, apa yang hasil bohong. Hasil bohong itu pasti kalah langsung. Pasti kalah. Gak ada yang bohong dan tidak kalah. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena itu udah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang yang biasa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jujur dan adil itu kita harus hitung dulu sebelum kita melakukan. Itu kalau nafsu mulai kerja mulai gak usah sekali ini, gak usah. Sekali ini gak usah. Ini sedikit aja, ini kecil aja. Atau ini bukan yang besar. Jadi habis itu kita bisa ambil jujur, ambil adil dan lihat apakah adil ini dan jujur ini benar atau tidak. Karena syaitan ya bisa bikin zina. Ya, bisa syaitan itu mulai kerja satu, ini benar, ini udah jujur. Atau ini udah adil. Jadi kamu udah ikut syaitan. Kalau tidak hitung sama, diri sama nafsu, oh apakah ini benar atau tidak? Apakah ini adil atau tidak? Enggak akan dapat. Dan langsung bohong dan dizalimi. Baik, mungkin Habibana bisa menambahkan seperti yang dikatakan tadi bahwa kita harus mengukur diri kita sendiri dulu apakah kita sudah berlaku adil atau tidak. Lantas kita naikkan ke level pemimpin. Jika seorang pemimpin belum mampu atau bukan tidak mampu melakukan keadilan, lantas bagaimanakah kita harus menasehati bil ma'ruf atau seperti apa, Habibana? Tadi nyambung tadi. Subhanallah, pertanyaannya juga bagaimana menyikapi pemimpin yang tidak adil. Betul. Nah, jadi menyikapinya kita sebagai orang itu karena perbuatan yang tidak adil itu namanya baghi. Baghi. Makanya di dalam khutbah Jumat itu sering kalau di Indonesia ini diringkas al-khatib di akhirnya. Dia bilang apa? Di akhirnya itu mengatakan apa? Innallaha ya'muru bil adl. Bil adl. Itu ringkasan daripada khutbah. Makanya terakhir itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Baghi itu kebalikan daripada adl, yaitu kemungkaran. Kemungkaran. Makanya hampir setiap khutbah khatib membawa itu mengingatkan adil itu penting untuk kemakmuran masyarakat, untuk kemakmuran negara, untuk kemakmuran semuanya itu berpandangan daripada adil. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia, alhamdulillah kita punya pegangan Pancasila. Di dalam 5 sila itu ada 2 masalah adil. Yang lainnya 1 ketuhanan yang maha esa. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima langsung nih, sepeda ada nih. Yang kelima apa yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya dari sini kita sebagai bangsa berpancasila, karena kalau kita jawab daripada Al-Quran, kita bukan negara yang berasaskan daripada Al-Quran, tetapi mayoritas orang Islam menghargai agama dan Pancasila kita sebagai dasarnya. Di situ ditekankan di dalam Pancasila adalah harus pemimpin itu adil, bahkan dengan adab, dengan akhlak, dan harus rata untuk seluruh rakyat Indonesia. Agamanya apapun, sukunya apapun, dan seterusnya wajib adil. Maka kalau ada pemimpin yang tidak adil, kita harus ingatkan dia. Harus ingatkan dia. Kita lapor ke DPR, DPR harus panggil. Kalau DPR-nya tidak adil, ya kita cepat-cepat Ganti orang-orang. Insya Allah. Ini pemilihan kan untuk apa sih tujuannya pemilihan? Untuk supaya ada kesempatan diganti. Jangan pilih orang yang tidak adil karena bertentangan dengan Betul apa betul?
Ini kita subhanallah tegakkan Pancasila, pegang erat-erat. Subhanallah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah nggak adil, bukan tempatnya di Indonesia. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Amin ya Allah ya Rabb. Baik, pemirsa kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.